Tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majlis yang kita harapkan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majlis yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga hadirnya kita di majlis ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas bab yang menjelaskan tentang takwa. Sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada mereka yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mempercayai, yang meyakini, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengamalkan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatihi. Yang di dalam tafsir disebutkan khafullah haqqa khaufihi. Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takut. Wadzalika bi an yuta'a fala yu'sa. Dengan apa? Taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan bersyukur kepada Allah dan tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan berzikir mengingat Allah dan tidak lupa atau tidak lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dawamu ala tamassukikum bi islamikum ila akhiri hayatikum. Dan senantiasalah berpegang teguh dengan apa? Keislaman kalian sampai dengan akhir hayat kalian. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Yang artinya apa? Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takut. Dengan apa? Taat kepada Allah, gak maksiat. Bersyukur atas kenikmatannya, tidak kufur dari nikmat Allah. Berzikir senantiasa mengingat Allah dan tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, yaitu berpegang teguhlah kepada ajaran Islam ini sampai akhir hayat kalian. Wala tamutunna, dan jangan sampai kalian itu meninggal dunia illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam. Jadi tetap bertakwa kepada Allah, berpegang teguh kepada ajaran Islam sampai dengan akhir ayat. Kemudian dalam ayat yang lain, dari surat Al-Imran ayat 102, dalam surat An-Nahl ayat 128, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha ma'alladzina taqaw
walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bitaufiqihi, dengan taufiknya, dengan pertolongannya. Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya, dengan pertolongannya, ma'alladzina taqau, bersama dengan orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan siapa? Ma'alladzina yuhsinun, mereka orang-orang yang berbuat baik. Apa yang dimaksud dengan berbuat baik ini? Ada ufaraidhihi, yaitu dengan mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah, dan juga wal qiyam bihuquqihi, dan juga menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, waluzum taatihi, dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kalau Allah itu bersama siapa? Orang-orang yang bertakwa. Dan juga orang-orang yang muhsin. Siapa orang-orang yang muhsin? Orang-orang yang baik. Allah bersama dengan orang-orang yang mengerjakan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Allah bersama dengan orang-orang muhsin, orang-orang yang baik, yaitu orang-orang yang menegakkan atau mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada dirinya, dan juga menjaga haknya Allah, menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita resapi lebih dalam ayat ini, seorang anak itu kalau punya orang tua ngerasa tenang enggak? Tenang. Apalagi kalau pergi sama bapak sama ibunya. Merasa nyaman, aman, tenang. Karena ada yang jaga, ada yang nyayangi, ada yang nyintai. Kita baru bersama dengan manusia saja sudah merasa tenang. Lah bagaimana kalau kita bertakwa? Dan apa kata Allah? Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Yang artinya apa? Pemberiannya Allah itu senantiasa bersama dengan dirinya. Yang artinya apa? Taufiknya Allah senantiasa bersama dengan dirinya. Yang artinya apa? Perlindungan Allah senantiasa bersama dengan dirinya. Yang artinya apa? Segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, penjagaan, hifdz min kulli makruh, itu semua Allah Subhanahu wa taala senantiasakan bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan, yaitu dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, senantiasa dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga atau menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain, surat Al-Ahzab ayat 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, i'malu bi ta'atihi. Ittaqullah, yang artinya apa? Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, yaitu untuk taat kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau melakukan itu, maka berhak bagimu untuk apa? Dijauhkan daripada siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diperintahkan oleh Allah, wa qulu qawlan sadida. Dan ucapkanlah dalam setiap keadaanmu ucapan yang benar. Khalian minal kizbi, jauh daripada dusta. Bertakwalah kepada Allah. Kalau ngomong, omongannya benar, jauh daripada dusta. Kemudian khalian minal kizbi wal batil, jauh daripada kedustaan dan daripada ucapan-ucapan yang batil. Dan Nabi SAW dalam hadisnya memerintahkan kepada kita apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaknya berkata baik atau diam. Karena lisan itu pancing, ibarat alat pancing. Orang itu kalau mancing cari sendal apa cari ikan?
Orang itu kalau mancing cari ikan apa cari sampah? Nah, kalau orang punya lisan digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, maka dia seperti memancing sampah, plastik, kotoran. Tapi kalau dia gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, dia seperti mancing ikan. Ikannya besar-besar. Semakin baik ucapannya, ikannya semakin besar, semakin besar. Maka orang yang dapat ikan besar senang apa sedih? Yang ada senang. Balik ke rumah dia dapat hasil pancingan yang luar biasa. Dan apa yang keluar dari lisan manusia itu juga bagian daripada modalnya. Umurnya manusia itu modal. Lisannya manusia itu juga modal. Kita kalau dimodali sama orang, dikasih uang buat modal usaha. Kita kan gak akan gunakan kecuali untuk apa? Sesuatu yang mendatangkan keuntungan lebih besar. Dikasih modal 10 juta, kita mikir bagaimana 10 juta ini bisa menghasilkan 20 juta. Bisa menghasilkan 30 juta. Nah itu modal. Bukan dikasih 10 juta, dibelikan handphone 7 juta, kemudian tukar tambah sepeda motor 3 juta. Bu, sudah tidak bisa jualan. Tidak bisa dagang. Nah orang yang dikasih modal sama Allah Subhanahu Wa Taala umurnya, kehidupannya, waktunya, maka jangan dibuang sia-sia. Sebagaimana engkau tidak mau membuang modalmu untuk perkara yang sia-sia, maka jangan buang usiamu, waktumu untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena lisan itu kalau digunakan untuk berzikir dapatnya luar biasa. Nah di sini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita jangan sampai mengucapkan sesuatu yang batil. Sesuatu yang tidak baik. Tapi yang diucapkan adalah ucapan-ucapan yang baik. Nah Nabi Muhammad itu kalau kita baca syama'ilnya. Syama'ilnya Nabi Muhammad. Keindahan akhlak budi pekertinya Nabi. Nabi itu adalah orang yang kafiras samti. Apa kebiasaannya Nabi? Banyak diam. Nabi Muhammad itu enggak bicara kecuali sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan dunia dan juga kebutuhan agamanya. Kebutuhan agama seperti apa? Ngajarkan orang tentang hukum-hukumnya Allah. Bawakan Al-Quran, nyampaikan hadis. Kemudian berbicara memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Kemudian perkara-perkara dunia mengarahkan manusia untuk kemaslahatan kehidupannya. Jadi beliau nggak berbicara kecuali sesuai dengan kebutuhannya. Selain daripada itu diam. Nabi Muhammad nggak pernah mengucap ucapan yang sia-sia, nggak pernah. Nggak pernah mengucap ucapan yang sia-sia. Beliau lebih banyak diam dan kalau berbicara, berbicaranya sesuai dengan kebutuhan. Dan tentu ucapannya Nabi semuanya hak, tidak ada dusta. Bahkan kalau kita baca syama'ilnya Nabi, Nabi itu dalam berguraunya gak ada dusta. Berguraunya Nabi semuanya hak. Ucapan-ucapan yang hak. Gak ada dustanya. Gak ada main-main yang keterlaluan. Gak ada. Semuanya hak. Contoh. Ada seorang wanita minta doa sama Nabi supaya dimasukkan dalam surga. Wanita tua. Kata Nabi Muhammad apa? Di surga gak ada wanita tua. Nangis perempuan ini. Takut. Maka Nabi bilang ke sahabatnya, sampaikan kepada wanita tersebut, maksudnya bukan dia nggak bisa masuk surga. Tapi nanti orang kalau dimasukkan surga, dikembalikan muda sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bercanda, tapi bercandanya hak. Ketika mau dimintain tolong sama seseorang, orang itu berharap Nabi Muhammad nyuruhnya itu dinaikkan di atas unta, tapi Nabi bilang apa? Naikkan di atas anak unta. Maka sahabat ketika dengar anak unta bisa ngangkat apa ya Rasulullah? Enggak kuat. Ini harusnya unta. Kata Nabi Muhammad, bukankah unta itu adalah anak unta? Jadi bercandanya pun tetap hak, ucapannya enggak ada ucapan yang batil. Jadi kebiasaan Nabi Muhammad apa? Banyak diam, tidak mengucap kecuali yang bermanfaat. Sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kita kebalikannya. Banyak ngomong, sedikit diam. Kalau ngomong ditimbang kira-kira 1 hari. Kalau kita tidur, biasanya orang kalau tidur 6 jam. Berarti waktu yang digunakan untuk melek itu berapa jam? 19 jam. 19 jam. 19 jam. 18 jam meleknya.
Kalau 18 jam itu kira-kira kita tafakur sedikit 18 jam itu berapa ribu kata yang kita ucapkan. Kira-kira di sekian ribu kata, separuhnya bermanfaat, separuhnya enggak. Atau sepertiganya bermanfaat, sepertiganya enggak, sepertiganya dosa. Atau lebih banyak bermanfaatnya daripada yang sia-sia, atau seluruhnya bermanfaat. Nah, kalau enggak ada introspeksi seperti itu, sampai kapanpun kita akan melakukan hal yang sama. Karena orang itu diperintahkan untuk apa? Bertafakur, tujuannya apa? Introspeksi. Jenengan itu kalau buka usaha, buka toko, mau maju harus ada tutup buku, evaluasi. Tutup buku harian, tutup buku mingguan, tutup buku bulanan. Mengevaluasi. Ini toko saya supaya maju, berkembang butuh cara seperti apa ya? Ya Allah, kok ini minggu ini malah lebih buruk perdagangan saya daripada minggu yang lalu. Kok tiap hari kok omsetnya tambah anjlok. Nah, mikirkan seperti itu kan tujuannya supaya berkembang perusahaannya. Atau usahanya semakin berkembang. Begitu juga dengan manusia. Harus ada manajemen kehidupan. Kemarin ini hari Sabtu. Saya sholat jamaahnya di berapa waktu? Oh, enggak ada blas. Hari ini enggak ada blas. Berarti saya rugi. Toko saya rugi nih. Perdagangan kita dengan Allah rugi hari ini, rugi kemarin. Oh, kemarin saya sholat jamaahnya cuma sholat duhur saja. Berarti besok saya harus tambah satu lagi. Tidak boleh saya sama. Orang itu kalau dagang kan disuruh milih. Kira-kira kalau kau untung sehari 150.000, mau enggak tiap hari 150.000? Atau Senin 150, Selasa 750, Rabu 1.800.000. Pilih yang mana kita? Pilih yang naik. Begitu juga perniagaan dengan Allah. Harus pilih yang naik. Tidak mau sama. Kemarin satu waktu saya sholat jamaah, besok harus 2 waktu. Besoknya lagi harus 3 waktu. Besoknya lagi harus 4 waktu. Nah, itu manajemen kehidupan. Supaya apa? Tetap menjadi hamba Allah yang beruntung. Yang harinya lebih baik daripada hari sebelumnya. Jadi, gunakan lisan kita sebaik mungkin supaya apa? Bisa mendatangkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyaqul khairan aw liyasmut. Yang tidak ada manfaatnya tinggalkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagian daripada kebaikan keislaman seseorang ketika orang itu bisa meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kalau ada perkara yang enggak manfaat, dia tinggalkan. Kalau ada perkara yang bermanfaat, dia kerjakan. Itu bagian daripada kebaikan keislaman seseorang. Dulu tuh orang-orang soleh, dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah itu sampai disebutkan ada satu orang soleh. Biasanya dia kalau mau pengajian atau mau pergi kemana gitu, lewat satu jalur, tapi jalur itu sudah lama nggak dilewatin. Jalur itu lama nggak dilewatin. Setelah lama tidak dilewatin, dia lewat di jalur itu, tiba-tiba ada bangunan baru. Kayak kita mungkin lama nggak lewat kemana gitu, tiba-tiba lewat, kok anak bangunan anyar. Kok anak ruko-ruko, kapan dibangun nih, kok cepet. Wingi pas lewat kono, masih sepi, tidak ada apa-apa, tidak ada bangunan, kan kadang kita kaget. Nah ini orang soleh ini juga sama kayak kita. Lewat, kemudian ngelihat, ada bangunan bagus ini. Mungkin kemudian dia bertanya, punya siapa ini? Kok bagus men? Setelah itu dia sadar, ya Allah, kok saya ngucap sesuatu yang tidak bermanfaat itu buat apa? Hei lisan, kenapa kok kau malah mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat? Ucapan tadi itu kalau saya ganti dengan sholawat, datang rahmat dari Allah. Kalau saya ganti dengan tasbih, datang kan banyak manfaat dari Allah. Kok malah ngurusi rumahnya orang? Kok apik sing bangun sopo, WE sopo? Kok malah ngucap seperti itu tidak ada manfaatnya? Kok saya buang-buang waktu? Akhirnya untuk mendidik nafsunya dia bilang apa? Wahai nafsu, karena kau mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka saya hukum dirimu untuk puasa sekian waktu. Misal puasa sebulan. Untuk apa? Didik supaya tidak ngulangin. Karena nafsu itu kalau kita biasa kendalikan, berbuat salah terus kita hukum dengan beribadah. 1 bulan poso. Gara-gara kau ngomong tidak bagus. Bulan berikutnya udah kapok. Wah mending aku meneng wae lah. Timbang poso.
Ada kontrolnya sudah. Lah bayangkan kalau itu yang di posisi orang tersebut kita. Ngomong gitu saja poso, hitung misalnya posonya sebulan. Nah, kalau kita yang di poso itu sampai mati mungkin poso terus gitu. Saking apa banyaknya ngucap yang tidak sendale apik. Tukune nang ndi ya? Regane piro ya? Segala macam kita ngurusi sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, kalau orang-orang soleh mereka tidak mau membuang waktunya sia-sia, yang ada mereka gunakan untuk bertagarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fabbalu ayyuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman, berusahalah. Untuk apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kemampuanmu. Berusaha semaksimal mungkin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa asma'u li Rasulillah sima'a tadabburin wa tafakkurin. Dengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penuh tadabbur, dengan tafakkur, penghayatan, peresapan. Wa ati'u awamirahu, dan taat apa yang diperintahkan. Wastanibu, dan jauhilah apa yang dilarang. Wa anfiqu mimma razaqakumullah, dan infakkan, keluarkan hartamu yang diberikan atau direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Yakun khairan lakum, maka itu akan menjadi baik bagi kalian. Dikasih nikmat sama Allah, rezeki, sedekahkan juga di jalan Allah. Yang itu akan menjadikan kebaikan bagi kalian. Wa man salima minal bukhli wa man'il fadli minal mal fa ulaika hum adh-dhafiruna bikulli khair al-faizuna bikulli matlab. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, yang selamat daripada kikir, daripada pelit, maka mereka adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Kalau dia selamat daripada apa? Kekikiran atau kepelitan. Jadi kita diperintahkan untuk apa? Bertakwa. Berjuang untuk senantiasa bertakwa semampu kita, semaksimal mungkin kita ajak diri kita untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian dengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian taati apa yang diperintahkan, jauhi yang dilarang. Infakkan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Khairan li anfusikum, maka itu baik bagi diri kalian, dan barang siapa yang terselamatkan daripada kekikiran fa ulaika humul muflihun, mereka orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Kemudian dalam ayat yang lain wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dirinya jalan keluar. Kalau ada masalah, mau keluar dari masalah, caranya gimana? Berusaha, ikhtiar, iya betul. Tapi jangan lupakan takwanya. Karena Allah dalam ayat ini menjelaskan kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau sudah bertakwa, Allah akan berikan kepada dirinya jalan keluar. Kalau punya masalah, cari solusi, benar. Tapi cari juga bagaimana cara meningkatkan ketakwaan. Tingkatkan ketakwaan, kau berikhtiar, Allah kirimkan jalan keluar. Kalau tidak bertakwa, cuma nyari solusi saja, mumet, pusing, tidak dapat jalan keluar. Karena yang ngasih masalah siapa? Allah. Yang ngasih jalan keluar? Allah. Dan Allah berjanji dalam ayatnya ini apa? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Kalau sudah bertakwa, kalau ada masalah, Allah kirimkan jalan keluar. Allah berikan bagi dirinya jalan keluar. Bukan hanya jalan keluar dikasih sama Allah, dikasih bonus. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masalahnya dikasih jalan keluar sama Allah, kemudian dikasih rezeki yang tidak terduga-duga. Nah, ini beruntungnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Kalau bertakwa, perkara-perkaranya dimudahkan sama Allah. Kalau bertakwa, semua perkaranya dibikin mudah sama Allah Subhanahu wa taala.
Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kesalahan-kesalahannya akan diampuni oleh Allah. Wa yu'zim lahu ajra. Permasalahannya dimudahkan sama Allah. Kemudian apa? Kesalahan-kesalahannya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah disampaikan oleh Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid pernah menyampaikan satu kisah. Kisahnya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ulama besar di negeri Mesir. Seorang ahli tafsir. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi ini pernah menghadiri satu acara konferensi di satu negara. Kemudian ada seseorang yang datang kepada beliau. Yashtaki, mengeluhkan. Biasa namanya kiai. Didatengin orang itu curhat. Minta saran, minta nasihat. Pemuda ini bilang sama Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ya Syekh, saya ini kerja di tempat yang banyak perbuatan maksiat di dalamnya. Dan saya tahu. Saya kerja di tempat itu ya ada minuman keras yang dijual. Ada prostitusinya juga jual hubungan yang gak baik. Saya tahu itu tempat gak baik, tapi saya gak punya kerjaan kecuali itu. Kerjaan saya cuma itu. Dan saya punya keluarga, punya tanggungan yang harus saya nafkahi. Tapi tandanya orang ini masih punya kebaikan. Karena apa? Dia peduli dengan yang halal dan yang haram. Merasa nggak tenang ketika kerja di tempat yang haram. Ada orang yang lebih parah. Karepmu yang penting aku awek duit. Mau kerja tempat halal, haram, karep-karepmu. Yang penting aku nyambut gawe. Ada yang seperti itu. Nah ini orang enggak. Dia khawatir ya Syekh. Saya itu tahu kalau pekerjaan saya ini syubhat atau bahkan mungkin haram. Tapi gimana lagi saya nggak punya kerjaan. Saya harus nafkahi keluarga. Bagaimana lagi? Kemudian dia bilang sama Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Apa begini aja Syekh. Saya tak nyari kerja sambil nyari kerja. Nanti kalau sudah dapat yang ini saya tinggalkan yang haram. Jadi saya tak kerja, tetap di sini sambil mencari pekerjaan di tempat lain. Nanti kalau saya sudah dapat pekerjaan, saya tinggalkan pekerjaan ini. Kemudian diingatkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kau punya masalah kan? Kau butuh jalan keluar kan? Dalam Al-Quran apa janjinya Allah? Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya dapat jalan keluar apa? Bertakwa. Apa itu takwa? Ngerjakan yang diperintahkan oleh Allah, kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau takwanya tidak ada, ya jalan keluarnya tidak datang. Nah kalau kau tahu pekerjaan itu adalah pekerjaan yang haram, hasilmu daripada pekerjaan yang haram, kalau kau tetap di situ sambil mau nyari kerja, gimana mau dapat kerja? Lawang kau tidak bertakwa. Tapi ketika kau tingkatkan takwamu, maka Allah akan berikan jalan keluar. Ini susah, tidak gampang. Kadang ada orang di posisi seperti itu masih pakai logikanya. Nah kalau saya tinggal terus saya tidak dapat kerja, gimana? Terus bulan depan bagaimana? Nah ini satu kisah dari Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi yang bisa kita ambil pelajaran. Ada pelajaran besar di dalamnya. Ya mungkin nggak semua orang bisa melakukan, tapi ya kita butuh niat yang baik, butuh mental yang kuat. Setiap kita ada masalah, jangan cuma sibuk cari solusinya saja. Cari solusi nggak ada masalah. Manusia itu diperintahkan untuk ikhtiar, tapi jangan lupa berikhtiar untuk apa? Lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu. Karena dengan bertakwa, masalah kita akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Kalau ada perkara kita dimudahkan. Aku nyambut gawe kok lah berhasil ya. Kok angel men ya. Kok setiap masalah saya itu kok rasa berat ya. Tambah takwanya. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau sudah Allah yang berkehendak dijadikan mudah sama Allah, semuanya jadi mudah. Mau dijadikan mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman,
ittaqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighat. Selain kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa, kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Memikirkan apa yang kita persiapkan untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut hari kiamat? Apakah kita sudah menjadi orang yang taat? Apakah kita sudah menjadi orang yang dicintai oleh Allah? Kalau kita nggak mikirkan persiapan untuk hari esok yang pasti akan datang, ya celaka. Yang ada kita akan buang waktu kita di dunia ini sia-sia. Jadi bertakwa kepada Allah dan persiapkan untuk hari esok, yaitu yaumal qiyamah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut sama Allah, sering saya ulang-ulang ya, takut sama Allah itu berbeda dengan takut dengan makhluk. Ya. Takut kepada Allah itu berbeda dengan takut kepada makhluk. Man khafa syai'an haraba minhu. Barang siapa yang takut kepada sesuatu, dia akan lari dari sesuatu yang dia takuti. Wa man khafallah, dan barang siapa yang takut kepada Allah, haraba ilaihi, maka dia akan lari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut sama ular, ngelihat ular dekat apa jauh? Bukan jauh, lari. Menjauh daripada ular. Tapi kalau orang takut sama Allah, takut disiksa, takut masuk neraka, dia tambah menjauh, lari dari Allah, atau tambah dekat sama Allah Ta'ala. Nah ini bedanya takut sama Allah dengan takut dengan makhluk. Kalau makhluk kita lari menjauh daripada makhluk yang kita takutin. Tapi kalau Allah, takut neraka, takut siksanya Allah, takut dengan hukumannya Allah, yang ada justru malah menjadikan kita semakin dekat. Akhirnya kita sholat, kita sedekah, kita puasa, kita bangun malam, dan itu adalah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takut kepada Allah itu penting. Anak takut sama orang tua saja penting. Kalau anak sama orang tuanya nggak takut, akhirnya nakal. Tapi ketika anak takut sama orang tua, habis maghrib nggak boleh buka TV, nggak boleh main HP. Anak takut, nggak main HP, nggak buka TV. Nah kalau ada hamba, Allah Ta'ala sama sekali nggak punya rasa takut sama Allah. Yang ada apa? Ya semua larangannya Allah dilakukan. Wa'iyadzubillah. Jadi takut kepada Allah itu justru malah menjadikan seorang hamba itu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi persiapkan untuk hari esok. Karena kampung halaman kita bukan di dunia. Hidup di dunia itu seperti musafir. Dari Solo mau pergi ke Jakarta, capek mandek di rest area. Rest area mana? Cirebon misalnya. Isi bensin, istirahat sebentar. Kira-kira ada enggak orang dari Solo mau ke Jakarta berhenti di rest area, bangun rumah di situ, tinggal di situ? Enggak ada. Kita ini kan abir sabil. Kita ini seperti seorang yang cuma numpang lewat saja di dunia ini. Kita ini orang asing, ini bukan kampung halaman kita. Ini bukan kampung halaman kita, ini tempat kita cuma sekedar lewat. Tempat kita cuma sekedar lewat. Kampung halaman kita nanti di akhirat. Kampung abadi kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi persiapkan untuk hidup yang lebih enak di sana. Jangan cuma mikirin hidup enak di sini. Karena orang yang memikirkan hidup enak di sana, di sininya juga akan dienakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mikirkan untuk kehidupan yang lebih enak kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Nabi Muhammad dalam doanya beliau berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini doanya Nabi Muhammad. Nabi itu manusia yang paling bertakwa.
Tidak ada yang mengalahkan takwanya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad juga berdoa meminta kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda. Minta petunjuk dari Allah. Wattuqa. Minta juga sama Allah subhanahu wa ta'ala ketakwaan. Wal afafa wal ghina. Kata para ulama dalam penjelasan hadis ini. Hadza hadithun jami'un li abwabil khair. Ini hadis yang komplit dalam pintu-pintu kebaikan. Wa ma yanbaghi 'alal insan fi'luhu lis-salahi halihi. Penting untuk kita amalkan supaya apa? Memperbaiki keadaan kita. Wa malihi dan juga harta kita fid dunya wal akhirah. Dalam doanya Nabi Muhammad berkata bas'aluka, meminta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-huda wat tuqa. Meminta petunjuk hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari perkara-perkara kehidupannya di dunia. Dan kelak kembalinya ke akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan daripada budi pekerti yang luhur. Wa kullama yajibu ayyattaqiya minhu minasyirki wal ma'asi. Dan minta ditambah takwanya. Supaya apa? Dijauhkan daripada segala yang buruk. Seperti apa? Kesyirikan. Dan juga perbuatan maksiat, waradha'il akhlak, dan juga akhlak-akhlak yang buruk. Wal afafa wal ghina, dan juga minta al-afaf, minta al-iffah. Dijauhkan dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ghina. Ghina kekayaan di sini bukan minta kaya sugih dunia, tidak. Fal muradu bihi al-ghina amma siwallah, yaitu merasa kaya enggak butuhnya hanya sama Allah taala. Jadi merasa kaya dengan Allah, tidak kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ghina anil khalqi, kaya daripada makhluknya Allah. Jadi merasa butuhnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya orang yang kehilangan Allah, walaupun dia punya dunia yang banyak, pada hakikatnya dia orang yang bangkrut. Tapi kalau orang punya Allah, tidak kehilangan Allah, walaupun dia dalam keadaan miskin harta, dia adalah orang yang kaya. Karena kalau Allah mau berikan kepada dirinya harta yang berlimpah, dengan mudah akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting apa? Jangan sampai kehilangan Allah. Maksudnya kehilangan Allah apa? Kehilangan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'iyatubillah. Hanya karena kenikmatan dunia semata, terkadang manusia rela untuk kehilangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'iyatubillah. Sahabatnya Nabi ada yang disalib, disiksa, diperintahkan untuk kehilangan Allah. Diperintahkan untuk nyembah lagi berhala-berhalanya. Mereka enggak mau kehilangan Allah. Walaupun yang harus dia keluarkan dengan mempertahankan tadi adalah kematian. Enggak peduli. Karena apa? Kekayaan hanya ketika seseorang bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kehilangan Allah miskin. Walaupun kehidupannya di mata manusia nikmat. Jadi doanya Nabi Muhammad, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kau berada. Yang diperintahkan oleh Allah kerjakan, yang dilarang sama Allah jauhi. Takwa sama Allah itu bukan saat kita berada di masjid saja. Takwa sama Allah itu bukan berarti kalau pas kita di hadapan orang saja. Dimanapun engkau berada, dalam keadaan apapun. Mau kau sakit, mau kau sehat, mau kau dalam keadaan punya harta, enggak punya harta, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, senantiasalah bertakwa kepada Allah. Fi ayyi makanin, dimanapun kau berada. Wa fi ayyi halin, dan dalam keadaan apapun, tetaplah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kepada Allah. Dan Allah itu senantiasa melihat dirimu. Salah seorang ulama mendefinisikan takwa itu dengan apa? Jangan sampai Allah mendapatimu dalam larangannya. Dan jangan sampai Allah itu kehilanganmu dalam perintahnya. Itu takwa. Jangan sampai dalam perintahnya Allah kehilangan dirimu. Maksudnya apa? Kau gak ngerjakan.
Dan jangan sampai Allah kehilanganmu dalam perintahnya. Dan jangan sampai Allah itu mendapatimu dalam larangannya. Ini dilarang, kau di dalam situ. Jadi takwa itu adalah menjaga diri. Mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi larangannya. Atau kalau definisi yang tadi, tidak menjadi orang, jangan sampai Allah itu mendapatimu dalam larangannya. Dan jangan sampai Allah kehilanganmu di dalam perintahnya. Itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kau berada. Dan senantiasalah ingat kalau Allah Subhanahu wa ta'ala muttali'un alaik. Engkau ini senantiasa diawasi sama Allah. Saya mau ngasih permisalan. Kira-kira kalau kita berada di satu ruangan ada CCTV-nya. Kita jaga perilaku enggak? Kira-kira aja mau enggak orang yang ngumbar sesuatu yang buruk di depan CCTV live lagi. Dilihat orang nggak mau. Nah CCTV-nya Allah itu nggak pernah konslet, nggak pernah habis baterainya, nggak pernah putus koneksinya. Engkau 24 jam dimanapun kau berada, senantiasa engkau diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat ini tuh bersama diri kita. Ketika maksiat atau nafsu ngajak kita untuk berbuat maksiat, ingat kembali, saya ini dipandang sama Allah, saya dilihat sama Allah. Supaya apa? Kita jauh daripada perbuatan dosa. Dulu ada satu orang senangnya berbuat maksiat, kecanduan sama maksiat. Tiap hari maksiat. Tapi orang ini bingung, aku kok ora kapok-kapok ya. Kesel saya sudah hidup maksiat ini. Akhirnya nyari ulama, nyari salah seorang ulama yang soleh, yang alim. Dia dapetin di zamannya orang wali Allah, ulama di zamannya Sayyidina Ibrahim ibnu Adham. Kemudian dia ngeluh. Saya ini sering maksiat, banyak dosa saya lakukan, kecanduan maksiat. Padahal saya sudah capek. Minta nasihat beliau. Kata Ibrahim ibnu Adham, beliau ngasih tips. Insya Allah nih kalau kau terapkan dalam dirimu, kau jauh dari maksiat. Atau kalau bahasanya kita, kalau kau mau bermaksiat ada syaratnya. Kalau syaratnya bisa kau penuhi, lakukan. Maksudnya bukan bolehkan maksiat, ini bahasa supaya lebih dipahami aja. Nah gimana? Apa nasihat yang pertama? Yang pertama, kalau kau mau bermaksiat, jangan makan dari rezekinya Allah. Kalau bisa maksiat toh. Istilahnya cara gampangnya, bukan ngizinkan maksiat ya, tapi cara gampangnya. Jangan pernah makan daripada rezekinya Allah. Kalau kau mau bermaksiat, idza aradta an ta'si fala ta'kul min rizqihi. Kalau kau mau bermaksiat kepada Allah, maka jangan makan dari rezekinya Allah. Kata orang tadi, terus saya makan dari mana? Lawong yang didapat sama manusia itu semuanya rezeki dari Allah. Mau dia kerja sekalipun, tetap itu rezeki yang Allah berikan kepada dirinya. Gak bisa saya. Gak makan dari rezekinya Allah, gak bisa. Semua yang datang kepada manusia itu rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditanya sama Ibrahim ibnu Adham, disadarkan. Kalau kau nggak bisa makan kecuali dari rezeki dari Allah, apakah pantas seseorang yang dikasih rezeki, kok malah ngelanggar perintahnya? Pantas tidak kira-kira manusia yang dikasih rezeki sama Allah, tapi malah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita itu kalau berbuat baik sama orang, ngasih sesuatu kebaikan kepada orang, ditusuk dari belakang marah kok. Nggak mau kok. Lah apakah pantas kau itu diberikan rezeki sama Allah, diberikan kenikmatan yang banyak sama Allah, tapi kau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ditanya sama orang tadi, yang kedua apa yang kedua? Idza aradta an ta'si. Kalau kau ingin maksiat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, fala taskun fi biladihi, jangan tinggal di negerinya Allah. Lalu terus saya tinggal di mana? Di dunia ini negara mulai dari ujung timur sampai ujung barat. Semuanya punya Allah. Bumi ini milik Allah kok. Kalau saya tidak tinggal di buminya Allah, tidak tinggal di negerinya Allah, saya mau tinggal di mana? Tidak bisa, mau ngawang, ngapung gitu. Ngapung itu masih di udara negerinya Allah Ta'ala juga. Tidak bisa. Semua negerinya Allah, semua tanah milik Allah, semua tempat milik Allah Ta'ala. Saya nggak bisa. Loh kau ini sudah dikasih rezeki sama Allah. Dikasih tempat tinggal di negerinya Allah Ta'ala. Lah kok tega-teganya awakmu maksiat? Apakah pantas seseorang yang dikasih tempat tinggal sama Allah, dikasih rezeki sama Allah Ta'ala, tapi dia bermaksiat kepada Allah? Wah saya tidak bisa yang itu. Ada yang lain tidak?
Kalau kau mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibrahim Ibn Adham, beliau katakan idza aradta an ta'si, kalau kau hendak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti kalau malaikat pencabut nyawa datang, suruh nunda, "Sik, aja dicabut, sik. Saya tak tobat dan beramal soleh." Ya enggak bisa. Kematian itu kalau datang enggak bisa ditunda. La yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Dikon mundur enggak bisa, dikon maju enggak bisa. Lah saya enggak bisa nunda seperti itu. Lah kalau kau sudah tahu kau enggak bisa nunda kematian. Lah gimana kalau kau pas maksiat dicabut nyawamu? Atau setelah maksiat kau belum bertobat dicabut nyawamu. Apa kau enggak takut? Yang lainnya, ya sudah. Kalau kau mau bermaksiat kepada Allah, carilah tempat yang tidak bisa dilihat sama Allah. Enggak ada. Berarti kau sadar kan setiap kau melakukan perbuatan maksiat dilihat sama Allah Ta'ala? Ya sadar, apa pantas. Dikasih nikmat, kasih rezeki, kasih tempat tinggal. Dan engkau sadar ketika kau bermaksiat dilihat sama Allah Ta'ala. Tapi kau tetap berbuat maksiat. Kemudian yang terakhir kata beliau, kalau kau mau berbuat maksiat, nanti ketika kau dibangkitkan sama Allah di hari kiamat, kemudian ada malaikat yang menggiringmu ke nerakanya Allah, jangan kau ikutin. Lari dari situ. Ya enggak bisa. Lari dari malaikat gimana? Sudah ditetapkan kalau masuk neraka, ya masuk neraka. Enggak bisa kemana-mana. Maka akhirnya orang tersebut berkata apa? Kalau begitu saya bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini sebuah renungan dari Ibrahim Ibn Adham. Yang kalau pas nafsu kita ngajak kita untuk berbuat maksiat, maka kita ingatkan diri kita. Kita ini dikasih rezeki sama Allah, dikasih tempat sama Allah, dikasih kenikmatan sama Allah. Allah ngelihat kita ketika kita berbuat. Masa ya pantas saya masih mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Renungan-renungan ini tujuannya untuk apa? Menjauhkan kita daripada perbuatan maksiat. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa adbi'is sayyi'atal hasanatan tamhuha. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu menghapus perbuatan buruk. Kalau kita nggak sengaja melakukan dosa, dosanya dosa kecil, bergegaslah untuk beramal hasanah. Tujuannya apa? Amal baik tadi menghapus perbuatan buruk yang kita lakukan. Jadi hasanah, amal baik itu bisa meleburkan dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar, hasanahnya apa? Taubat kepada Allah Subhanahu. Dosa besar, hasanah yang harus dilakukan bertaubat. Taubatnya taubatan nasuhah. Dengan apa? Meninggalkan perbuatan maksiat. Seketika itu juga kemudian nyesel atas perbuatan maksiat yang dia lakukan. Kemudian punya tekad yang kuat tidak kembali melakukan perbuatan tersebut. Kalau dosanya dosa kecil, amal hasanah bisa melebur. Tapi yang perlu jadi catatan penting bagi kita, walaupun ada dosa besar, ada dosa kecil, namanya tetap dan dosa itu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Kita sebagai seorang suami yang cinta sama istri, ada kesalahan besar yang di mata istri dianggap besar, ada kesalahan kecil. Tapi karena kita cinta, kita nggak ngelihat besar, nggak ngelihat kecil yang bisa, kita nggak melakukan kesalahan kepada istri kita. Sebagai seorang anak, kita punya bapak, punya ibu. Karena cinta kita mau membahagiakan mereka, nggak mau berbuat salah. Mau itu kesalahannya kecil, mau itu kesalahannya besar. Kalau saya berbuat salah kepada orang tua, niku nyakiti hatine wong tua. Buat saya nggak mau nyakiti hatine wong tua. Mau itu kesalahan kecil, mau itu kesalahan besar. Begitu juga dengan Allah. Kalau kita cinta sama Allah, harusnya kita tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan dosa. Mau itu dosanya kecil, mau itu dosanya besar, kita berlindung untuk tidak melakukan. Kalau sampai melakukan, cepat-cepat nyuwun pangapura. Kalau kesalahan dosanya kecil, langsung bergegas beramal baik. Kalau dosanya dosa besar, langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, jangan pas berselisih dengan suami, terus suami ngamuk. Tidak mau ngejak ngomong. Kira-kira jenengan betah napa mboten? Tinggal sak kamar, sak rumah, tidak diajak omong. Ya toh? Kan tidak betah. Lah kenapa kalau kita berbuat salah sama Allah, Allah murka sama kita, kita betah lama-lama tidak minta maaf sama Allah Ta'ala. Nah ini kan kesalahan.
Sebagaimana kita nggak betah kalau berselisih sama orang, pengen cepat-cepat hubungannya kembali baik. Kalau kita salah sama Allah Ta'ala, ya cepat-cepat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang luhur. Pergaulilah manusia. Mau sugih, mau melarat, mau muslim, mau kafir, mau mukmin, mau ahli maksiat, siapapun selagi dia manusia, pergaulilah mereka dengan budi pekerti yang luhur. Kanjeng Nabi niku berakhlak sama siapa saja. Mau kepada musuhnya yang nyakiti beliau, beliau tetap jaga akhlak. Mau kepada sahabatnya, mau kepada siapa, dan hadis ini Nabi Muhammad menjelaskan kepada kita, wa khaliqin nas ay khaliqin nas bi akhlaqin hasanatin, dengan budi pekerti yang luhur. Kalau berbaur sama manusia, berhubungan dengan manusia dengan akhlak yang baik. Seperti apa? Wajahnya berseri-seri. Min tabassumin fi wujuhihim, kalau ketemu tiang sanes senyum. Nabi Muhammad tuh kalau duduk sama para sahabatnya, Nabi Muhammad selalu menebar senyum. Menampakkan wajahnya itu bahagia walaupun hatinya sedih. Nabi Muhammad tuh walaupun hatinya sedih nggak ada orang tahu. Yang ada apa? Nabi Muhammad tuh selalu menampakkan wajahnya yang bahagia berseri-seri. Yatabassam fi wujuhin nas. Beliau tuh tersenyum di wajahnya manusia. Senyum itu sunnah. Jangan kalau ketemu orang senyum. Itu diajarkan sama Nabi. Dan orang kalau ketemu sama jenengan senyum niku seneng, betah. Nek merengutan, wegah aku kumpul karo kuwi. Nek ketemu merengut, enggak pernah ketawa, enggak pernah senyum. Nabi Muhammad kalau ketemu sama orang, beliau tersenyum. Dan senyum itu menyehatkan. Jenengan sampai sekarang pernah enggak dengar ada penelitian yang mengatakan banyak senyum menjadikan darah tinggi. Banyak senyum bikin stroke, ada enggak? Kebalikannya, kalau jenengan enggak senyum, merengut, ngamuk, orang ngamuk itu tensinya naik. Orang ngamuk itu malah bikin penyakit-penyakit yang banyak. Tapi orang yang banyak senyum sehat. Jenengan kalau sakit pergi ke dokter disuruh apa? Suruh istirahat terus banyak senang. Senyum itu senang. Contoh kalau kita mau foto, disuruh apa? Senyum, karena merengut itu elek. Merengut itu jelek. Yang ada kita diperintahkan kalau mau foto senyum dulu. Jadi senyum ini manfaatnya banyak. Nabi Muhammad kalau ketemu sama orang, beliau tersenyum. Menampakkan kebahagiaannya. Nah ini, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang luhur. Salah satu budi pekerti yang luhur apa? Kalau ketemu sama orang, tabassam. Tersenyum kepada orang lain, kemudian kalau ngomong dengan tata krama, yang tua kita hormati, yang lebih muda kita sayangi, sebagaimana akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam haditsnya ditanya, Su'ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an aktsari ma yadkhul an-nas al-jannah, ma yadkhulun nas al-jannah. Nabi Muhammad ditanya siapa orang yang paling banyak masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad menjawab taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga adalah orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang budi pekertinya luhur. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar, dan ketika ditanya orang yang paling banyak masuk ke dalam neraka, maka beliau menjawab sebabnya apa? Al-fam wal faraj. Yaitu yang paling banyak menyebabkan seseorang itu masuk ke neraka adalah mulutnya dan juga kemaluannya. Jadi orang bertakwa itu justru semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan oleh Allah dia mendapatkan keridhaan Allah. Kalau sudah dapat keridhaan Allah, dapat rahmatnya Allah, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seseorang yang budi pekertinya baik, hasanal khulqi. Orang-orang yang ahli maksiat, mau maksiatnya dengan mulutnya, mau maksiatnya dengan kemaluannya, wa iyadzubillah, justru akan menggiring dirinya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Dan dalam hadis Nabi SAW bersabda, la tahasadu. Nih kita nih ngaku muslim. Muslim itu saling bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Apa kata Nabi Muhammad? La tahasadu. Jangan sampai kalian itu saling mendengki. Wala tanajashu. Jangan sampai kalian itu saling mencurangi. Wala tabaghadu. Jangan sampai kalian itu saling membenci. Ini larangan-larangan dari Rasulullah SAW. Muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yadlimuhu. Jangan zalimin saudaramu. Dan jangan biarkan saudaramu terzalimi. Kalau ada saudaramu yang terzalimi, bantu dia. Supaya terbebaskan daripada kezaliman yang sedang menimpa dirinya. Dan dalam hadis ini kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, yushiru ila sadrihi. Beliau memberikan isyarat ke dadanya seraya bertakwa, seraya berkata, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu letaknya di hati manusia. Jangan sampai kita jadi seorang muslim yang justru malah menzalimi saudara kita, menyakiti saudara kita, baik itu dengan ucapan, perbuatan, tindakan, jauhin itu semua. Karena kita diperintahkan sama Nabi Muhammad untuk menjaga hubungan yang baik dengan saudara kita. Tidak saling hasut, tidak saling menzalimi. Dan orang yang bertakwa insya Allah dijauhkan daripada sifat tersebut. Karena itu kan dilarang. Orang yang bertakwa itu mengerjakan perintahnya Allah, jauhin larangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya definisi takwa, beliau menjelaskan at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah. Takut kepada yang maha perkasa. Wal amalu bitanzil, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang diturunkan oleh Allah dikerjakan. Wal qana'atu bil galil, dan merasa cukup dengan pemberiannya Allah yang sedikit. Wal isti'dadu liyaumir rahil, dan punya persiapan untuk meninggalkan dunia yang fana ini. Karena ini bukan kampung halaman kita. Manusia itu kadang dari kecil anaknya sudah dididik untuk apa? Ayo sekolah sing bener. Kenapa? Dan masa depanmu cerah. Tapi hanya masa depan dunia. Nah masa depan akhiratnya gimana? Ini masa depan yang lebih panjang. Aku pengen awakmu jadi pegawai negeri, pengen sukses, pengen kehidupanmu engkau layak, ora kekurangan. Lah kehidupan di sana gimana? Yang lebih kekal, lebih abadi itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita rela anak kita itu punya istana di dunia, tapi punya bangunan yang runtuh, yang roboh, kharab. Bangunan yang hancur-hancuran di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dulu ada salah seorang ulama, lupa saya namanya, minas shalihin, pernah ditanya sama seorang khalifah dari Bani Umayyah. Khalifah dari Bani Umayyah ini tanya kepada orang saleh ini, kenapa kita manusia ini kok takut mati? Kok tidak suka sama kematian? Lima dan nukrihul maut. Kita ini kok benci sama kematian, kok nggak suka sama kematian, kenapa? Kata orang soleh tadi, karena kalian tuh sibuk bangun istana di dunia, tapi kalian membiarkan rumah kalian di sana hancur. Rusak. Rumah kalian di akhirat rusak, kalian sibuk memperindah rumah di dunia. Maka manusia itu kalau disuruh pindah dari rumah yang enak ke rumah yang nggak enak, nggak mau. Pindah dari rumah yang megah ke rumah yang hancur. Makanya kalian membenci kematian, tidak mau sama kematian. Karena apa? Di sini mau apik, di sana mau hancur. Jadi disuruh pindah dari tempat yang bagus, yang indah, yang megah ke tempat yang hancur, maka mereka tidak mau. Ini nasihat dari beliau. Sebagaimana kita di sini berharap punya rumah yang enak, yang nyaman, kita juga harus berharap dan juga harus berusaha supaya punya rumah yang nyaman juga, yang nikmat juga kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abu Hurairah pernah ditanya tentang takwa. Ini kalau kita masih tidak mudeng takwa itu apa? Sayyidina Abu Hurairah pernah ditanya, takwa itu apa? Jawabannya Sayyidina Abu Hurairah apa? Hal akhadta tariqan dha syaukin? Apakah kau pernah berjalan di jalan yang banyak durinya? Jalan di jalan yang banyak durinya. Maka yang tanya bilang, na'am, pernah saya jalan di jalan yang banyak durinya. Galak pakai fasana'ata. Kata Abu Hurairah, apa yang kau perbuat ketika kau berjalan di jalan yang banyak durinya? Orang tadi menjawab, idza ra'aitu syauq
azzaltu anhu. Kalau saya melihat duri, maka saya menghindari duri tersebut. Orang tak ide, tapi saya menghindar dari duri. Sakit kalau saya injak. Jadi kalau saya melihat ada duri, saya jauhi. Au jawaztuhu, atau saya melangkahi atau saya nyingkirkan. Jadi kalau saya jalan ada duri, nek ndak tak langkahi, saya jauh atau tak singkirke. Tujuannya apa? Supaya tidak ketusuk kaki saya. Kata Abu Hurairah, dzaka takwa, seperti itulah takwa. Kau jalan, ada maksiat jauhi. Ada maksiat perbuatan yang diharamkan oleh Allah atau sesuatu yang dimurkai oleh Allah, jauhi. Jangan kau mampir, jangan kau lakukan. Maka itu ibarat jalanan yang banyak durinya. Langkahi, jauhi atau inggirkan. Itulah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, laisa taqwallahi bisiyamin nahar. Takwa itu bukan cuma sekedar puasa di waktu siang. Wala biqiyamil lail, bukan cuma sekedar bangun malam tahajud kepada Allah. Wa takhliti fi ma baina dzalik, dan takwa itu bukan hanya menggabungkan, ya, siangnya puasa, malamnya tahajud, bukan cuma sekedar itu. Tapi takwa Allah adalah tarku ma harramallah, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, wa ada'u maftaradallah, dan mengerjakan apa yang diwajibkan atau diperintahkan oleh Allah. Faman ruziqa ba'da dzalika khairan bahwa khairun ila khairin. Kalau sesudah itu dia diberikan kebaikan sama Allah, maka itu adalah dari kebaikan kepada kebaikan. Ada orang puasa siangnya, malamnya tahajud, tapi perkara yang haram masih ditabrak. Nah, tidak cukup. Yang namanya takwa itu yang diharamkan oleh Allah kau tinggalkan, yang diperintahkan oleh Allah kau lakukan. Itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang diperintahkan sama Allah lakukan. Dan semua yang diperintahkan sama Allah itu baik bagi diri kita. Tidak ada yang tidak baik. Semuanya kemaslahatan buat kita semua. Apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu pasti ada madharatnya buat kita. Tidak ada perbuatan haram itu menguntungkan, tidak ada. Perbuatan haram itu justru kalau dilakukan sama manusia, merugikan manusia. Jadi perlu kita tambah ketakwaan kita kepada Allah, supaya apa? Supaya kita dapatkan semua tadi yang disampaikan, baik itu dari ayat Al-Quran, dari hadis-hadisnya Nabi, dan juga daripada perkataannya orang-orang yang saleh. Dan manusia itu tolak ukur derajatnya di hadapan Allah bukan karena hartanya, bukan karena kedudukan jabatannya, bukan karena nasabnya, bukan karena apapun yang dia miliki. Allah itu mengukur derajat manusia dengan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling tinggi. Yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta sama Allah. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Doanya Nabi jadi kita praktekkan, kita baca supaya dijadikan kita orang-orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang lebih bertakwa, dijadikan kita orang-orang yang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita dijadikan orang-orang yang ta'ah kepada Allah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang ta'ah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita, anak-anak kita, keluarga kita semuanya menjadi orang-orang yang berjalan di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga jikalau ada yang sakit di antara kita diberi kesembuhan oleh Allah. Jikalau ada yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah. Yang sedang kesusahan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan semoga malam hari ini kita mendapatkan keberkahan yang berlimpah dari Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah, mendapatkan hifdzu minallah, dan semoga setiap doa-doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak diakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan diridhai oleh Allah dan Rasulnya, ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jami'ah syamilah, wa ala mana wa salafuna wa ajdaduna Allah niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitanir ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.